Uang sering habis tak menentu, nggak bisa nabung, ngerasa kebutuhan dan biaya hidup makin berat. Nah, ini dia solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Icha. In this video, I will discuss 5-minute information with the title The Importance of Managing Personal Finance. The importance of managing personal finance yaitu pentingnya mengatur keuangan pribadi. Pada ekonomi yang tengah tidak menentu seperti saat ini, mengatur keuangan pribadi menjadi sangat penting. Mengatur keuangan pribadi dapat membantu seorang untuk mencapai tujuan secara finansial, seperti membeli rumah, menyimpan uang untuk pensiun, atau mengelola hutang. Selain itu, mengatur keuangan pribadi juga dapat membantu seorang untuk mengelola risiko finansial yang mengurangi stres yang mungkin timbul dari masalah keuangan. Dengan mengatur keuangan pribadi, seseorang dapat membuat keputusan bijak tentang pengeluaran, pemasukan, dan investasi, sehingga dapat mencapai kesejahteraan finansial yang stabil, sejahtera di masa depan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, pastinya kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Adapun tips yang saya berikan dapat dilakukan sebagai tahapan awal dalam melakukan pencatatan keuangan pribadi. Yang pertama, buat rencana keuangan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan pribadi adalah membuat rencana keuangan. Rencana keuangan harus mencakup tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Ini akan membantu seseorang untuk tetap fokus terorganisasi dalam mengelola keuangan. Yang kedua, tentang prioritas. Setelah membuat rencana keuangan, seseorang harus menentukan prioritas finansial mereka. Prioritas finansial dapat berbeda untuk setiap individunya. Namun, umumnya prioritas yang perlu diselesaikan pertama pada setiap bulan adalah pembayaran utang, yang kemudian disusul dengan rincian-rincian pengeluaran rutin dari rata-rata pengeluaran darurat. Jika fokus pada prioritas ini, maka akan membantu seseorang mengelola uang dengan lebih efektif. Jangan sampai uang habis terlalu banyak dialokasikan anggaran-anggaran yang tersifat tersier. Yang ketiga, pelajari tentang keuangan. Selain membuat rencana dan menentukan prioritas, seorang juga harus belajar tentang dasar-dasar keuangan dan cara untuk mengelola uang dengan bijak. Di era digital seperti ini, ada banyak sumber informasi yang tersedia, dari yang berbayar hingga yang gratis, mulai dari e-book, website, hingga kursus daring yang dapat membantu seorang untuk belajar tentang keuangan pribadi. Yang keempat, menabung. Menabung adalah salah satu hal yang sangat fundamental dalam mengelola keuangan pribadi. Seseorang sebaiknya memiliki pendapatan yang besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Membiasakan diri untuk menabung setiap bulan dapat menjadi kunci yang baik untuk mengelola keuangan dan menahan diri dari pembelanjaan uang dari barang ataupun jasa yang diperlukan. Sehingga kedepannya uang yang sudah ditabung dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti dana darurat atau pensiun. Kemudian, gunakan budgeting. Budgeting adalah cara efektif untuk memantau pengeluaran dan mengelola uang dengan lebih baik. Anggarkan uang di pos-pos yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kebocoran keuangan serta dapat melihat pencatatan keuangan secara rapi dan detail. Selanjutnya, mengelola hutang. Hutang dapat menjadi beban yang berat dalam mengelola keuangan pribadi. Jika memungkinkan hutang produktif dapat diperkenalkan, namun hutang konsumtif dapat membahayakan. Dikarenakan hutang konsumtif tidak membuat pendapatan menjadi lebih baik seperti hutang produktif. Maka dari itu, kelola hutang yang Anda punya harus pastikan kamu bisa membayar dan tidak beresiko besar ke depannya. Selanjutnya ada review dan evaluasi. Review dan evaluasi keuangan kamu secara berkala untuk memastikan bahwa kamu tetap dalam jalur menuju tujuan finansial kamu. Jika telah melenceng, kamu perlu rencana baru yang disesuaikan agar kamu tetap dalam jalur rencana. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya